Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mata kuliah Web Security yang berjudul Broken Authentication and Session Management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudhya Eka Nurani dari kelompok 10 dengan NIM 205521111009. Materi 5 yaitu Broken Authentication dan Session Management. Broken Authentication and Session Management merupakan salah satu dari beberapa serangan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang berniat jahat. Biasa disebut dengan istilah hijackers, dengan memanfaatkan beberapa kelemahan pada fungsi authentication dan session management. Menurut OWASP, Broken Authentication and Session Management adalah ketika fungsi aplikasi yang terkait dengan autentikasi dan manajemen sesi tidak diterapkan dengan benar, yang mana memungkinkan penyerang untuk mengkompromikan password, key maupun token sesi, atau memanfaatkan kelemahan penerapan lainnya untuk mengasumsikan identitas pengguna. Dengan kata lain, penyerang bisa mendapatkan akses pengguna yang tidak sah karena kekurangan dalam implementasinya. Sebelum memanfaatkan kerentanan ini, kita perlu mengetahui beberapa konsep, yaitu 1. Apa itu sesi dan mengapa kita memerlukan sesi? Sesi adalah penyimpanan sisi server informasi pengguna untuk melanjutkan aktivitas dengan situs web. Biasanya semua server menghasilkan sesi untuk koneksi tersebut dengan token sesi unik yang dikenal sebagai ID sesi. Kedua, apa itu cookie? Serupa dengan sesi, cookie juga menyimpan data di komputer klien. Ketiga, apa itu autentikasi? Autentikasi adalah sebuah proses keamanan yang memastikan dan mengkonfirmasi identitas pengguna. Biasanya verifikasi username atau password yang dilakukan oleh server. Beberapa proses yang biasanya dilakukan oleh autentikasi, yaitu 1. Pengguna memasukkan kredensial atau akun loginnya. 2. Server memverifikasi kredensial pengguna dan membuat sesi yang kemudian disimpan dalam database. Ketiga, cookie dengan ID sesi ditempatkan di browser pengguna. Keempat, pada setiap permintaan berikutnya, ID sesi diverifikasi terhadap value dari database ke permintaan proses. Jika ID pada klien bervariasi dari ID di database, maka permintaan tidak akan diproses. Kelima, begitu pengguna logout dari aplikasi, sesi akan dibersihkan pada klien maupun server. Adapun ilustrasi skema serangan dengan memanfaatkan session, yaitu meskipun memiliki beberapa resiko keamanan, bukan berarti broken authentication dan session management ini tidak dapat dihindari. Beberapa langkah agar terhindar dari serangan seperti ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keamanan password, dengan memberikan aturan tingkat keamanan seperti diperlukannya kombinasi dari alfabet numerik dan non-alfanumerik karakter dalam password user. Memberikan batasan waktu kepada user untuk mengganti password secara rutin dan berkala. Misalnya, mengganti password secara rutin setiap bulannya, melakukan enskripsi password yang digunakan untuk melakukan login ke dalam aplikasi, membatasi upaya login yang dilakukan user, dan menyimpan jumlah upaya login yang gagal, serta menghalangi user untuk melakukan upaya login apabila jumlah login yang gagal telah melewati batasan yang telah ditentukan. Memastikan seluruh session yang digunakan oleh user diproteksi dengan SSL. Dengan demikian, session ID tidak dapat diretas sembarangan. Desain dari sistem aplikasi tidak boleh memberikan akses kepada user untuk mendapatkan informasi seluruh user lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu bagian serangan broken authentication and session management. Yang A, session hijacking. Session hijacking adalah sinonim dari pencurian session, di mana attacker melakukan intercept atau takeover antara user dan host.
serangan session hijacking juga dikenal dengan sebagai serangan cookie hijacking. B. Session hijacking application layer. Session hijacking merupakan serangan yang mungkin terjadi di dua layer dalam OSI model, yaitu layer network dan application. Pada application layer, attack lebih memilih menghasilkan session baru dengan menangkap session ID daripada melakukan hijacking terhadap session yang berlaku. Saya Siti Nadia Maila akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya dari presentasi kelompok 10 dengan judul Broken Authentication and Session Management, yaitu bagian C. Contoh kasus Broken Authentication and Session Management. Contoh kasusnya itu pada pengujian keamanan perangkat lunak pada faktor Broken Authentication dan Security Misconfiguration. Pengujian perangkat lunak ini adalah proses mengeksekusi program atau aplikasi dengan maksud untuk menemukan bug dari suatu perangkat lunak yang dibuat. Pada proses pengujian, perangkat lunak akan diuji coba apakah sistem yang ada pada perangkat lunak berjalan dengan baik atau masih ditemukan masalah, agar gantinya perangkat lunak siap digunakan tanpa ada masalah. Tujuan dari pengujian pada suatu perangkat lunak adalah menguji kualitas pada perangkat lunak agar diketahui apakah perangkat lunak sudah siap digunakan. Secara umum, pengujian keamanan perangkat lunak digunakan untuk mengecek keamanan sistem dan penanggulangan risiko yang akan terjadi sewaktu-waktu pada sistem. Pada sistem pengujian ini mengikuti panduan OSAP Top 10 sampai 2017. Manfaat dilakukannya pengujian keamanan ini adalah untuk mengetahui sebaik apa sistem melindungi data pengguna, minimalisir kesalahan eksekusi dari sistem serta mengurangi risiko error pada sistem. Dengan begitu, perangkat lunak bisa digunakan dengan aman. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian keamanan perangkat lunak dengan SN panduan WhatsApp pada sistem KPTA FTI UII. Penelitian ini dibuat untuk memastikan perangkat lunak ini aman digunakan. Kesimpulan, Broken Authentication dan Session Management merupakan salah satu dari beberapa serangan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang berniat jahat, biasanya disebut dengan istilah hijacker, dengan memanfaatkan beberapa kelemahan pada fungsi authentication dan session management. Itu saja akhir dari presentasi dari kelompok 10. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.